Makasih pembukaannya. Ya. Oke. Pertama tentu saya ingin mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah SWT ini dilantik dengan melakukan pengucapan sumpah di hadapan Presiden Republik Indonesia. Saya memahami bahwa jika saya dipilih oleh DPR, ada sejumlah concerns, kekhawatiran, terutama terkait dengan dua hal yang menjadi fondasi lembaga peradilan termasuk Mahkamah Konstitusi, yakni soal independensi dan imparsialitas. Nah, saya ingin menyampaikan, tentu tidak sekedar nanti hanya disampaikan, harus dibuktikan dalam kerja-kerja proses mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya Mahkamah Konstitusi, bahwa independensi dan imparsialitas itu tidak ada pilihan lain kecuali harus dibuktikan dengan erat, dengan kuat. Karena seperti yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dalam laporan tahunan tahun 2023 yang saya kira baru disampaikan minggu lalu, yang namanya public trust, kepercayaan publik, itu adalah modal utama bagi lembaga yudisial termasuk MK. Ya. Jadi modal utamanya ini harus dikuatkan secara terus-menerus dan tidak sebaliknya ya, tergerus ya secara terus-menerus. Memang ini sebuah tantangan yang tidak mudah, tapi saya kira karena saya selama 2 periode di DPR itu ada di Komisi 3, saya katakan bahwa apa yang terjadi di Polri saya kira bisa juga menjadi pelajaran. Polri ketika ada kasus Sambo kan tingkat kepercayaannya merosot tajam, tapi kemudian bisa rebound, ya, bisa kembali. Saya yakin dengan semangat kebersamaan, kekompakan para yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi di bawah pimpinan yang mulia Dr. Suhartoyo itu akan bisa rebound. Ini tentu memerlukan juga bantuan semua pihak, terutama dari rekan-rekan media. Ya. Nah, bantuan yang diperlukan itu apa? Agar saya kira prinsip check and recheck, cover both side, ya, itu bisa terus dilakukan. Ya. Saya yakin teman-teman media tentu akan bersedia untuk melakukan itu. Dan tentu juga dukungannya termasuk untuk saya. Dan terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman media yang selama ini saya katakan kalau buat saya di DPR itu menjadi besties lah, gitu ya, sahabat-sahabat terbaik, sehingga banyak hal yang barangkali memang publik harus mengetahui itu bisa tersampaikan dengan baik. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan 1-2 boleh. Gini, kan sesuai dengan Undang-Undang MK dan juga Undang-Undang MD3 ya. Pertama, kalau menurut Undang-Undang MK, seorang hakim MK itu kan tidak boleh merangkap jadi pejabat negara ya. Maka saya telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR dan MPR RI itu pada minggu pertama bulan Desember tanggal 4 kalau tidak salah. Kemudian juga seorang hakim MK tidak boleh menjadi anggota partai politik apalagi pengurus gitu. Maka saya juga telah mengajukan pada bulan Desember itu ya pengunduran diri dari jabatan dan keanggotaan di Partai Persatuan Pembangunan. Seorang hakim MK karena saya berlatar advokat, maka itu juga tidak boleh berpraktek ya, nyambi jadi advokat. Maka saya sudah mengundurkan diri juga
Pertama sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia DPN Peradi, itu juga sudah saya lakukan. Dan terakhir supaya memastikan, karena saya pernah ada di sebuah partnership kantor hukum ya, dan meskipun sudah nonaktif sejak dilantik sebagai anggota DPR, maka untuk menegaskan saya bukan cuma nonaktif tapi juga mengundurkan diri dari partnership itu. Jadi harus semuanya clear lah ya. Kalau klaim kan harus dibuktikan nanti ya gitu. Saya kira itu ya. Mana? Satu lagi boleh kalau masih ada. Tinggal aja, nggak geser. Jangan apa-apa. Perlu habis. Yaitu tadi kita pertama ya di dalam menangani perkara-perkara yang jadi yurisdiksi atau kewenangan MK itu independensi dan imparsialitasnya harus ditunjukkan ya. Memang tidak ada putusan pengadilan yang memutuskan yang memuaskan semua pihak, itu tidak ada. Itu sama dengan putusan KPPU lah kira-kira, pasti kalau yang diuntungkan pas, yang enggak itu kan seperti itu. Tetapi saya kira bagi pengadilan itu yang penting adalah pertimbangan hukum, argumentasi hukumnya itu yang harus terjelaskan ya, terartikulasikan dalam putusan dengan baik. Saya kira itu ikhtiar kita ya. Kalau argumentasi hukumnya baik ya, meskipun ada yang tidak puas, itu akan berbeda kalau katakanlah pertimbangan atau argumentasi hukumnya itu tidak baik. Itu ya. Iya. Enggak ada ya. Setelah saya selesai itu mengundurkan diri itu tadi, maka tidak ada. Saya kira Pak Mahfud dan semuanya saya kira paham betul, apalagi beliau adalah ketua MK yang kedua ya, itu memahami betul soal independensi dan imparsialitas itu. Oke. Cukup ya. Makasih Pak. Belum. Semua hakim konstitusi itu ya, sebelum saya menjadi hakim konstitusi itu tentu sahabat secara personal. Saya kebetulan kan selama 2 periode di DPR itu juga kuasa hukum tetap DPR di MKRI. Jadi ya pasti ada interaksi paling tidak dalam persidangan. Gitu. Terima kasih ya. Cukup ya. Enggak dong. Pak, foto dulu Pak, kita belum. Foto Pak kan